Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan tentang mengidentifikasi bahan-bahan yang termasuk konduktor atau isolator listrik. Pertama-tama yang kita perlukan adalah rangkaian seri yang sudah lengkap, ada saklar, lampu, baterai, dan beberapa bahan yaitu kawat tembaga, kawat besi, nanti ada juga air garam dan air biasa, air keran, karet penghapus, sendok dari logam, kayu, kertas, dan plastik. Dan tidak lupa yaitu mata pensil atau grafit. Yang pertama kita lakukan adalah langsung menyambungkan beberapa bahan ini pada rangkaian listrik. Kita akan coba beberapa bahan ini apakah bisa menghantarkan listrik atau tidak. Yang pertama kita coba adalah kawat tembaga. Kawat tembaga. Posisi saklar masih off, lalu kita nyalakan. Nah, ternyata di sini kita bisa melihat bahwa kawat tembaga bisa menghantarkan listrik. Bisa dilihat di sini lampu dapat menyala. Paus. Setelah kita menggunakan kawat listrik sebagai penghantar, kita coba kawat tembaga sebagai penghantar arus listrik. Posisi saklar masih off. Kita coba hubungkan agar arus listrik dapat mengalir dari baterai ke lampu. Kita hubungkan dengan kawat tembaga. Kita nyalakan saklarnya. Bisa dibuktikan bahwa di sini kawat tembaga bisa menghantarkan arus listrik. Setelah kita mencoba kawat tembaga dan kawat besi, sekarang kita akan mencobakan kepada sendok logam yaitu terbuat dari stainless. Kita lihat apakah sendok ini bisa menghantarkan arus listrik atau tidak. Posisi saklar masih off. Kita coba hubungkan. Kita nyalakan. Terlihat bahwa di sini sendok logam yang terbuat dari stainless steel bisa menghantarkan arus listrik. Kita akan coba pada mata pensil apa bisa menghantarkan listrik atau tidak. Ini bisa. Yuk. Sekarang kita coba mata pensil ternyata dapat menghantarkan listrik, terus di-shoot ke lampunya. Benda selanjutnya adalah kayu. Kita cek apakah benda ini termasuk benda yang dapat menghantarkan arus listrik atau tidak dapat. Kita tempelkan ke kayu. Lampu tidak bisa. Kondisi saklarnya on ya. Lampu tidak bisa menyala. Nah, ini berarti kayu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya kita coba pada karet penghapus. Posisi saklar nyala, kita nyalakan. Kita nyalakan. Dan ternyata
lampu tidak menyala. Hal ini membuktikan bahwa karet penghapus tidak dapat mengantarkan arus listrik. Bahan selanjutnya adalah kertas. Kita cek apakah kertas ini dapat mengantarkan arus listrik dengan baik atau tidak. Dan lampu tidak bisa menyala. Ini menunjukkan bahwa kertas bukanlah bahan yang bisa mengantarkan arus listrik. Selanjutnya kita coba ke kantong plastik, tas plastik. Posisi saklar sudah menyala dan lampu ternyata tidak dapat menyala. Hal ini membuktikan bahwa tas plastik atau kresek tidak dapat mengantarkan arus listrik. Stop di sini. Sekarang kita coba pada air keran. Apakah air keran ini dapat mengantarkan arus listrik? Kita coba. Ternyata air keran tidak dapat mengantarkan arus listrik. Hal ini terlihat dari lampu yang tidak bisa menyala. Terus air garam ya. Lalu kita coba pada air garam. Tadi kita sudah mencoba pada air keran biasa. Kita buktikan apakah air garam ini dapat mengantarkan arus listrik atau tidak. Ternyata air garam dapat mengantarkan arus listrik walaupun arus listriknya yang terhantar masih lemah. Dari percobaan yang kita lakukan tadi untuk mengidentifikasi bahan yang merupakan konduktor dan isolator listrik, kita dapat menggolongkan beberapa bahan itu berdasarkan dapat mengantarkan arus listrik atau tidak. Yang pertama, benda yang dapat mengantarkan arus listrik atau yang kita biasa sebut konduktor, berdasarkan hasil pengamatan pada percobaan kali ini yang termasuk konduktor adalah kawat tembaga dan kawat besi, sendok logam yang terbuat dari stainless, lalu mata pensil atau grafit, tapi arus yang diantarkan adalah tidak begitu kuat atau lemah. Lalu air garam. Air garam ini juga seperti mata pensil atau grafit. Jadi arus yang diantarkan lemah. Yang kedua adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik atau penghantar listrik yang buruk atau disebut juga isolator. Berdasarkan hasil percobaan, benda yang tidak dapat menghantarkan listrik adalah kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran. Sekian percobaan kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan melakukan percobaan tentang tegangan listrik. Jadi kita akan mengetahui tegangan listrik dengan beberapa macam rangkaian yang terdiri dari 1 baterai, 2 baterai, dan 3 baterai. Kita akan melihat seberapa besar arus yang dihasilkan dan seberapa besar tegangan yang dihasilkan dengan cara melihat nyala lampunya itu ya. Yang pertama kita siapkan bahan-bahannya dulu, yaitu yang pertama kita persiapkan alat dan bahannya dulu, yaitu 1 sampai 3 baterai yang telah dirangkai sedemikian rupa dengan kabel dan saklar, lampu, serta dudukannya. Dan untuk melihat apakah rangkaian itu sudah terhubung dengan baik, kita mengeceknya menggunakan avometer. Yang pertama kita akan membuat rangkaian A, yaitu menggunakan 1 baterai, tapi yang dihubungkan hanya kutub positifnya aja.
Kita kondisikan dulu saklarnya dalam keadaan terbuka. Kita hubungkan manual bagian positifnya, sisi kabel ini dan lainnya dihubungkan. Kita tahan, untuk hubungannya kita tahan, lalu kita tutup saklarnya atau kita nyalakan. Kita cek apakah lampu bisa menyala atau tidak, dan ternyata lampu tidak bisa menyala. Kita berlanjut ke rangkaian selanjutnya, yaitu tetap menggunakan satu baterai, tetapi semua kutubnya dihubungkan oleh rangkaian listrik. Kutub positif juga dihubungkan dan kutub negatifnya juga dihubungkan. Kita hubungkan secara manual. Wis tak rekam loh. Iya toh? Ya. Untuk yang rangkaian selanjutnya adalah kita tetap menggunakan satu baterai, akan tetapi semua kutub-kutubnya dihubungkan dengan rangkaian listrik. Jadi kutub positif juga dihubungkan, bahkan kutub negatifnya juga dihubungkan. Kita memakai bantuan selotip. Saklar masih posisi terbuka. Kita hubungkan menggunakan selotip. Lalu kita nyalakan saklarnya. Ya. Dalam modul ada pertanyaan, bagaimanakah kondisi lampu ketika saklarnya sudah tertutup pada rangkaian kedua? Ya, kondisi lampunya bisa menyala tetapi redup atau tidak terlalu terang. Kita matikan. Ya. Untuk rangkaian ketiga kita membutuhkan 2 buah lampu yang dirangkai secara seri. Jadi tadi kita untuk rangkaian 1 dan 2 kita hanya membutuhkan 1 lampu, sedangkan untuk rangkaian ketiga kita membutuhkan 2 lampu yang disusun secara seri menggunakan dudukan lampu. Kita pasang langsung baterainya. Kita sudah merangkai kabelnya, sekarang kita tinggal menambah baterai. Posisi saklar masih terbuka. Kita coba menutup saklar dan kita lihat apa yang terjadi pada nyala lampu. Ya, ternyata nyala lampunya lebih terang daripada yang rangkaian kedua tadi ya. Yang rangkaian pertama kan tidak bisa menyala, sedangkan rangkaian kedua bisa menyala tapi redup. Ternyata menggunakan 2 baterai yang disusun seri, nyala lampunya lebih terang lagi. Dan yang terakhir, untuk rangkaian keempat kita menggunakan 3 buah baterai yang telah disusun seri pada rangkaian listrik yang menggunakan 1 saklar dan tetap menggunakan 1 lampu. Posisi saklar sekarang adalah terbuka. Selanjutnya kita akan melihat seberapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini dengan menggunakan 3 buah baterai yang disusun seri, dengan melihat seberapa terang cahaya yang dihasilkan oleh lampu pijar. Kita tutup saklarnya. Nah, ternyata pada rangkaian ini menggunakan 3 baterai itu mempunyai nyala yang paling terang daripada rangkaian yang ke-1 sampai rangkaian yang ketiga. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar, semakin banyak baterai yang digunakan untuk menghidupi suatu rangkaian listrik, itu akan semakin besar pula arus yang dihasilkannya, sehingga lampu bisa menyala lebih terang. Lalu Sekian percobaan kita kali ini tentang tegangan listrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.